Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi ya. Masih tentang perjuangan mempertahankan integrasi NKRI. Ini part 4 ya, bagian keempat tentang tokoh-tokoh. Jadi kita lanjutkan tokoh-tokoh. Kita ketemu lagi di channel Putri Daya Foundation. Silakan kalian tetap setia di sana. Di sanalah akan kalian temukan ilmu pengetahuan untuk kita sehari-hari. Nah, ini dia sambungan yang minggu kemarin. Nah, kita masih bahas tentang tokoh integrasi Indonesia itu siapa saja ya. Mungkin kalian bertanya, banyak tokoh-tokoh itu, tapi yang sangat berintegrasi dengan NKRI pada saat itu adalah berapa tokoh tadi? Ada sekitar 6 tokoh ya. Nah, tadi minggu kemarin kita lanjutkan. Nah, sekarang tokoh yang ketiga, Abdul Haris Nasution. Ada yang pernah tahu tentang Abdul Haris Nasution dan kenal dengan Jenderal Abdul Haris Nasution juga ya. Beliau adalah seorang pahlawan revolusi juga ya. Cuman saat itu beliau terselamat dan anaknya yang kena. Oke, nanti itu kita jelasin. Nah, di sini pada tahun 1948 mengapa tokoh sejarah memasukkan bahwa beliau salah satu tokoh integrasi NKRI ini tadi. Pada tahun 1948 beliau diangkat menjadi komandan divisi 3, yaitu Tentara Keamanan Rakyat atau dikenal dengan TKR pada masa itu. Dan pada tahun yang sama, berarti 1948 juga ya, beliau juga dipindahkan ke Yogyakarta dan menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Perang di Yogyakarta. Nah, ini kiprah beliau di integrasi NKRI pada saat itu. Next, pada tahun 1949, berarti setahun setelah itu, beliau menjadi Panglima Komando Jawa. Dan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia secara utuh pada 27 Desember 1949, Nasution atau Abdul Haris Nasution ini diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Jadi beliau diangkat, terus melejitnya prestasi beliau diangkat menjadi Kepala Angkatan Darat pada masa itu, oke? Nah, terus sebagai Panglima Komando Jawa, ya, beliau sebagai Panglima Komando tadi yang tertinggi, beliau berhasil memadamkan pemberontakan PKI di Madiun. Nah, kita pernah dengar bahwa PKI di Madiun pernah terjadi pada tahun 1948 yang diakhiri dengan tertembaknya musuh. Musuh itu adalah tokoh kepala PKI yang memberontak di Madiun itu tadi. Oke? Nah, ini dia. Terus Haris Nasution tadi, Abdul Haris Nasution tadi, beliau juga berhasil memadamkan gerakan PRRI atau Pemesta yang berkembang di luar Jawa. Ini terjadinya di Sumatera ya. Terus semua gerakan separatis ini muncul merupakan proses terhadap pandangan Soekarno tentang demokrasi terpimpin yang telah mendorong mereka semakin berkembangnya PKI. Nah, ini saya jelasin ya. Menurut mereka, mengapa mereka itu tadi memberontak di daerah-daerah terjadinya separatis tadi, mereka menganggap PKI itu tadi berasal dari pusat. Jadi mereka tidak setuju dengan berkembangnya PKI tersebut. Itu dia. Terus selanjutnya, hasil pemikiran Abdul Haris Nasution ini tadi banyak beliau tuangkan dalam buku-buku yang pernah beliau tulis. Nah, antara lain seperti Kenangan Masa Gerilya, ya, Memenuhi Panggilan Tugas. Terus buku yang ketiga, Sekitar Perang Kemerdekaan. Ini 11 jilid beliau buat. Nah, tetapi yang paling banyak dipakai orang, yang paling banyak sampai ke luar negeri dibutuhkan orang, buku beliau ini adalah buku Pokok-Pokok Gerilya. Di sini ya, Pokok-Pokok Gerilya. Kenapa? Angkatan Darat Amerika itu mereka juga membaca bagaimana buku Haris Nasution ini tadi kok seperti bagus seperti ini. Jadi buku dia bukan berlaku di Indonesia saja, bukan di Sekolah Akademi Militer Indonesia saja, sampai ke luar negeri, salah satu di Amerika itu tadi. Nah, terus tulisan beliau banyak yang menginspirasikan tentang strategi bagaimana perang yang mereka lakukan terus bisa dikagumi ya, sehingga berhasil membawa TNI Angkatan Darat Indonesia tetap setia pada merah putih. Nah, maksud di sini adalah bagaimana supaya tentara tadi tidak berkhianat dengan pembelotan terhadap bisikan-bisikan yang untuk menghancurkan NKRI itu tadi. Nah, ini dia yang keempat. Tokoh yang keempat integritas NKRI Indonesia adalah Ahmad Yani. Ini juga kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Tentu heran mengapa Ahmad Yani bisa masuk ke sini. Nah, ini dah kiprah Ahmad Yani selama membangun integrasi NKRI
NKRI kita setelah merdeka. Nah, pada tahun 1943 Ahmad Yani beliau bergabung dalam pembela tanah air atau PETA, ya PETA. Nah, menjalankan latihan di Magelang. Terus kemudian pada masa kemerdekaan beliau bergabung dengan Tentara Republik Indonesia untuk menghadapi Belanda. Terus setelah kemerdekaan beliau juga menjadi komandan TKR di Purwokerto. Dan pada masa agresi Belanda militer pertama itu berhasil menahan serangan dari Belanda itu di bawah pimpinan Ahmad Yani. Terus pada masa agresi militer kedua, beliau dipercaya lagi sebagai komandan di daerah Kedu, Jawa Tengah ya. Nah, terus menumpaskan lagi DITII, ini pemberontakan di Jawa Tengah dengan pasukannya yaitu Benteng Raider namanya ya, pasukannya yang si Ahmad Yani tadi. Nah, yang kemudian ditempatkan di staf Angkatan Darat. Ya, Angkatan Darat Indonesia. Dan pada tahun 1955 beliau disekolahkan lagi di Amerika Serikat ya, tepatnya di Kansas. Ya, tempatnya Kansas itu di mana Amerika Tengah ya, di sana. Nah, di Command and General Staff College selama 9 bulan. Jadi beliau prestasinya semakin bagus dan sekolah lagi di Amerika sana. Nah, pada tahun 1958 ini dia, beliau juga sebagai komando operasi 17 Agustus. Nah, peristiwa PRRI ini di Sumatera Barat. Nah, kita pernah dengar bahwa ibu kota Indonesia Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Pernah ya? Nah, minggu kemarin saya pernah jelaskan. Nah, hingga tahun 1962, tuh beliau pun diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Aris Nasution itu tadi. Itu dia kiprah Ahmad Yani. Nah, terus beliau gugur. Sama-sama kita tahu bahwa beliau gugur sebagai pahlawan revolusi pada tanggal 1 Oktober 1965 oleh gerakan G30 SPKI. Next, yang terakhir terakhir Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, siapa tahu Sri Sultan Hamengkubuwono, semua kita tahu bahwa beliau adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Pada masa itu adalah Sultan Yogyakarta. Dan kita harus ingat bahwa Yogyakarta mempunyai hak istimewa sebagai suatu kerajaan dalam negara Indonesia. Tetapi Jogja tetap bersatu dengan Republik Indonesia, bukan memisahkan diri membentukkan suatu kerajaan tersendiri. Tidak seperti itu. Nah beliau, Hamengkubuwono 89 ini, beliau dilahirkan di Jogja tahun 1912. Memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Doro Jatun. Nah, merupakan putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Setelah tamat sekolah di kampungnya di Jogja, di Indonesia, beliau melanjutkan ke Leiden, ke Belanda ya, ambil jurusan ekonomi. Nah, sama juga tadi seperti Bung Hatta, beliau ambil jurusan ekonomi. Nah, dan Indologi. Nah, ini dia yang menarik. Indologinya adalah keilmuan tentang Indonesia. Jadi beliau tuh belajar tentang Indonesia itu seperti bagaimana wilayah Indonesianya, bagaimana kepulauannya, semuanya itu yang beliau pelajari. Nah, ketika Perang Dunia Kedua meletus, beliau pulang, balik ke Jogja lagi, ya, balik ke tanah air dan akhirnya menggantikan ayahnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, ini dia. Beliau sangat aktif di dunia politik. Ya, sangat menentang keras Belanda. Walaupun kita tahu bahwa beliau sekolah di Belanda, tetapi beliau tidak mengambilkan apa-apa yang Belanda, orang-orang Belanda terhadap bisa menginjak hak asasi orang, negara orang lain. Beliau tidak ambil itu, ambil ilmunya. Nah, terus nasionalisme beliau sangat tinggi, seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, dan sudah dibuktikan sejak awal pemerintahan RI ini dibentuk, yaitu ketika negara baru dibentuk, tanpa ragu beliau menyatakan bahwa wilayah Yogyakarta berada di dalam NKRI. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Walaupun Jogja punya hak prioritas sendiri, hak otonomnya suatu kerajaan, kesultanan, tapi beliau tetap bergabung dengan NKRI. Itu dia, semua adalah jasa dari Sultan Hamengkubuwono 8 dan 9 ini tadi. Ya. Nah, terus pada tanggal 25 Maret 1973, beliau diangkat sebagai wakil presiden kedua. Nah, ini dia, pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Soeharto. Jadi beliau pernah jadi wakil presiden pada masa Soeharto. Nah, beliau juga dikenal ya sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, ini kita harus tahu bahwa Bapak Pramuka Indonesia, kalau tadi Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta. Nah, Bapak Pramuka Indonesia adalah
Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, beliau menerima rencana Boy Scout of America, ya, dari Amerika dikenal, dan juga Tunas Kelapa Pramuka Indonesia. Kita tahu bahwa lambang pramuka kita adalah tunas kelapa, ya. Itu beliau sudah menerima penghargaan itu. Nah, ini menunjukkan perhatiannya terhadap para pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang harus diperhatikan. Nah, karena pemuda adalah penerus bangsa. Nah, generasi tua sudah tidak ada, ya pemuda lah melanjutkan tadi, ya kan? Oke. Nah, di sini di tangan mereka lah, kata beliau, semangat nasionalisme itu atau kebangsaan itu atau cinta tanah air itu diwariskan terus menerus dan dipertahankan, tidak boleh luntur. Nah, ini di masa beliau, di masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini ya, pusat pemerintahan dialihkan ke Jogja. Nah, pada Januari 1956 dengan tujuan mengapa? Menyelamatkan pusat pemerintahan yang terancam hancur di saat kedatangan sekutu di Indonesia. Pada itu sekutu datang, nah takut pemerintahan hancur, diselamatkan lagi ke Jogja. Ini saya katakan kemarin bahwa pusat Indonesia itu pernah pindah ke Jogja. Nah, Soekarno dan Hatta juga beserta keluarga ikut pindah ke Jogja pada saat itu untuk menyelamatkan keluarga mereka dan negara saat itu, ya. Nah, Sultan juga punya peran selain yang tadi, ya. Sultan juga punya peran yang paling penting dalam peristiwa serangan umum, yaitu 1 Maret 1946 Jogja diserang, ya, diserangkan oleh para penjajah ini tadi. Nah, beliau ikut berperan di sana, ya, walaupun akhirnya hanya bertahan selama 6 jam. Jogja dikuasai oleh Belanda pada masa itu, dan akhirnya Belanda berhasil menguasai Jogja. Namun TNI tidak tinggal diam, ya, tetap memberikan peringatan kepada Belanda bahwa Indonesia ini tetap memperjuangkan kemerdekaan dan terus berlanjut sampai penjajah asing terusir dari NKRI. Nah, itulah yang perannya tokoh yang terakhir, Sri Sultan Hamengkubuwono itu tadi, bagaimana dia berperan penting dalam integrasi Indonesia. Pada masa itu baru kita mendapat kemerdekaan. Terima kasih, inilah tokoh-tokoh yang ada pada integrasi nasional atau NKRI Indonesia. Nah, semangat mereka lah kita ambil sebagai memperpanjangkan tangan dari mereka untuk generasi selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.